Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Apakah kita sebagai anak wajib melaksanakan wasiat orang tua bila meninggal dunia, dikubur di kampung dan biayanya sudah disiapkan, tapi sang anak keberatan selain faktor ekonomi, jauh bila ingin berziarah, selain di kampung tak ada rumah dan saudara waktu merantau? Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Wasiat yang wajib ditunaikan itu adalah wasiat harta. Kalau aku mati, ruko ini kasihkan ke Ustadz Somad, itu wajib tunaikan. Memba'di wasiyatin, harta warisan tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan itu? Tidak boleh lebih dari 30%. Aku wasiatkan ruko untuk Ustadz Somad, kata bapak kalian. Hitung semua hartanya berapa. Harga ruko 1 miliar, hartanya cuma 2 miliar. Maka wasiat untuk Ustadz Somad berapa? 600. Maka wasiat yang terwujud untuk Ustadz Somad adalah 6, sekian, sepertiga dari 2 miliar. 6 tak sampai 7, karena kalau 7 2,1, 2 miliar 100. Sisanya audain, bayarkan utang, keluarkan wasiat, bayarkan utang, baru dibagi ke ahli. Yang wajib ditunaikan itu wasiat harta. Ada wasiat yang kalau dilaksanakan haram. Kalau aku mati nanti, buatkan kain kafanku, kain-kain putih yang sudah lapuk, supaya disangka malaikat ini jenazah lama. Haram dilakukan. Saking kan penipunya di dunia, malaikat belum ditipu. Tanamkan di atas kuburku nanti pokok ganja, siramkan whisky. Haram. Pak Ustadz, boleh kami laksanakan? Haram. Nanti kalau tak kami laksanakan, ruh ayah kami gentayangan. Memang ayahku tuh hantu. Jadi wasiat yang wajib dilaksanakan itu adalah wasiat harta. Kalau wasiatnya tidak bersifat harta, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, sesuai dengan hukum taklifi 5. Saya sampaikan ke istri saya, sampaikan ke tim. Aku kalau mati di Sumatera Utara, pas sedang jadwal di sana, kuburkan aku di dekat kubur emakku, samping. Nih tanahnya. Kalau aku mati di tempat lain, jenazahku tak usah kalian bawa sini. Aku tak mau dimasuk kargo sama barang. Koper di situ, awas gila sama koper. Koper. Di mana aku mati, kuburkan situ. Masalah ziarah, kirimkan doa dari jauh. Allahumma fir lahu warhamhu. Menyusahkan keluarga, ongkos mayat lebih mahal daripada ongkos sholat. Kalau aku mati di Pekanbaru, di daerah Riau, kuburkan aku di rumah panjang depan rumahku dekat masjid itu, biar supaya masjid itu jangan diambil salapi. Kalau antum takut masjid ini diambil salapi, kuburkan satu kubur situ. Insya Allah sampai kiamat akan diambil. Dia paling takut sama kuburan. Kalian mungkin ketawa, tapi nanti betul juga. Betul. Coba kalau di masjid lain ada kuburan, mana mau di situ? Ini paling anti sembahyang ada kubur. Ini macam mana nih Pak Ustaz? Meninggallah orang di Bagan Siapiat. Orang tuanya minta kirimkan kuburnya di Kuantan Singingi. Dari Bagan Siapiat ke Pekanbaru 7 jam. Dari Pekanbaru ke Kuantan Singingi 4 jam. Berarti 11 jam. Bertanya ke saya bilang, sanggup kalian bawa? Tak sanggup Pak Ustadz, ada duit itu, ini kuburkan di Bagan Siapiat. Tapi ini wasiatnya Pak Ustadz. Wasiat ada yang wajib, ini tak wajib, ini kalian tak mampu. Ziarahnya macam mana Pak Ustadz? Kalian bacakan Yasin, doa Allahumma fir lahu warhamhu. Paham? Tapi kenapa almarhumah emak Pak Ustadz kuburkan di kampung? Sebulan sebelum meninggal, dibawanya saya ziarah. Kata dia, nanti kalau aku mati, kau kuburkan aku pada bagian kaki ayahku ini, atau kau sini kuburku. Tanah itu udah habis, tak cukup lagi, tanah kuburan itu udah habis. Dicarinya orang yang punya tanah itu, si Ade namanya, keponakan dia, sepupu saya. Tanah kau ini? Iya Wak, ku beli semeter. Untuk apa? Untuk kubur aku. Oh, kalau untuk kubur ambil aja lah Wak. Dibilang sebelum meninggal, nanti kalau aku mati di sini kuburku. Saya sanggup. Ambulan ada, walaupun rumah sakit itu tak ngasih, celaka juga rumah sakit itu. Tak dapat ambulan. Itulah maka saya berjanji, Yayasan Tabung Wakaf Umat wajib punya ambulan. Kenapa? Karena dulu waktu mamaku meninggal tak ada ambulan.
Itulah maka Yayasan Tabung Wakaf Umat punya ambulan. Karena saya bilang ke Ustaz Almaf, kita wajib punya ambulan supaya jangan orang lain mengalami macam almarhum Muhammad. Sekarang ambulannya TWU 1 tak pula ada jenazah. Berapa sebulan Ustaz jenazah? Kalau saya kosong, Ustaz. Tak ada jenazah. Datang orang ke rumah saya pekan yang lalu mengasih ambulan. Ustaz, ini ambulan. Dulu keluarga kita susah, tak ada ambulan. Sekarang 2 ambulan, tak ada orang mati. Siapa yang mau naik ambulan? Tuh. Jadi saya sanggup, mudah, dan memang wasiat dia. Apa hikmahnya dia dikubur sana? 300 paket sudah 4 tahun tak putus. Beras 10 kilo, sarden 10 kaleng, roti, kopi, harga paket itu 300. Sudah 4 tahun sejak dia meninggal sampai sekarang tak putus-putus mengalir. Oh, dikuburkan dia di kampung, kami di sini tak ada dapat apa-apa. Tuh, pesantren itu atas nama dia lah itu. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Sore ibu-ibu pengajian sore Jumat. Malam anak-anak mengaji dari mulai maghrib sampai isya, tahfiz, membaca. Bapak-bapaknya nih setiap subuh Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. 2024 tamat anak di SMP, baru kita buka SMA. Sekolah tinggi sudah dibuatkan proposalnya, hampir 1000 halaman. Dimasukkan, belum diterima. Kenapa? Tak perlu diceritakan. Jadi walaupun dikuburkan begitu rupanya cara dia, supaya saya tetap peduli ke orang di kampung halaman dia, tapi di kampung halaman saya pun tetap juga dapat dakwah. Kan berarti di kampung lalu kita tak buat baik. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan, sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia, tapi kalau nampak anak lajang meniti air liurnya. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah. Genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia, ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Gimana perasaan dia? Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi, adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat, kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok, habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik. Ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan. Ada Allah yang mengatur pertemuan. Ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, "Pak psikolog, saya punya masalah. Sudah 2 malam tak tidur-tidur." Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja. Diambilnya kertas resep, dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula beban kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku. Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Setiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz, saya masuk Islam tahun 2000, bulan 6, tanggal 13, berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah suatu hari, dia mendapatkan jodoh, beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa. Dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga. Tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustaz? Tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya non muslim datang mau jumpa. Saya takut jumpa sama dia. Apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Afa'utiha, boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim.
dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam, akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan, setelah dia masuk Islam, anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Sampai mana tadi hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi, mama. Oh, ini masjid nggak boleh nyanyi. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa, mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi SAW. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua,
Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai dari ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustaz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan mas. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, apa enggak kerja masuk kantor? Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustadz, bagaimana akibat tidak adanya ukhuwah Islamiyah? Kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah, maka kita lawan dari Islamiyah jahiliyah. Kita masih mengkotak-kotakkan orang. Hari ini ternyata saya tanya kawan saya dari Amerika, kenapa yang naik Donald Trump? Kenapa dia yang naik? Apa kata kawan saya? Karena mereka khawatir selama dipimpin oleh presiden berkulit hitam, maka orang putih merasa ketakutan. Orang yang berkulit putih khawatir mereka punah. Karena orang kulit putih tidak mau menikah. Bagi mereka menikah itu nanti takut punya anak. Lalu kemudian mereka pula banyak yang terjebak LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Karena sampai sekarang pohon-pohon kurma yang jantan tidak berbuah. Maka kaum putih takut. Rupanya mereka di sana masih mempertentangkan warna kulit, sedangkan kita tidak. Siapa yang mengajarkan kita? Agama Islam. Tidak lagi melihat warna kulit.
kullukum, semua kamu akan sama di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kami mempunyai sifat basyariah dan wataniyah dan mampu mempertahankannya? Ilmu. Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tidak kenal. Maka muncul kalimat, tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kalau kita sudah kenal, insya Allah walaupun berbeda, sama bule-bule itu kita ngomong, how are you, where are you come from, dari mana, it's nice to meet you, amat sangat senang dengan kamu. Kita capek ngelawan dia bahasa Inggris, rupanya dia sudah lama bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali baik-baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, syu'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenali dengan baik, maka kita akan bisa tumbuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau tidak, dunia ini la yazaluna mukhtalifin, akan tetap kelahi, bertengkar. Kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu. Selama hidup bersosial, bertetangga, satu kantor, berteman, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam keyakinan, kalau sudah dalam ibadah, tidak boleh dirusak. Jangan sampai mengganggu ibadah. Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai. Abah Guru kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Oh, makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih aqalliyah, fikih minoritas.
Kata dia, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, bertetangga, apalagi setelah kasus 11 September, nanti kalau dia terlalu tegas, maka dia dituduh teroris, dihabisi. Maka kata Syekh Qardawi, boleh, tapi sifatnya fikih aqalliyah, minoritas, minim. Tapi bagi saya yang tinggal di tempat mayoritas, maka saya tidak akan Natal bukan karena saya benci kepadamu, hai tetanggaku. Bukan karena aku benci padamu, hai saudaraku. Tapi ini masalah keyakinanku. Aku tetap akan bertegur sapa dengan engkau, berkawan baik. Tapi aku tidak ingin ada 3 konsekuensi. Ketika aku ucapkan selamat Natal, maka berarti aku mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Ketika aku ucapkan selamat Natal, bahwa aku meyakini bahwa Isa mati di palang salib. Ketika aku ucapkan selamat Natal, berarti aku meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran kitab suciku dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi itu tentu tidak kita katakan, kita jelas bertetangga dekat, lalu kafirlah. Tidak begitu. Menjaga hati orang. Makanya apa kata pepatah, cerita di air tidak boleh dibawa ke darat. Yang jadi masalah sekarang ceramah itu di streaming, sehingga tidak hanya orang dalam masjid yang mendengar. Dulu kalau kiai ceramah, dia di dalam masjid saja, suaranya nggak keluar. Sekarang ditonton orang di luar masjid. Kalau orang yang nonton itu mau cari hidayah, nggak apa-apa. Yang nonton di luar itu mau mencari kesalahan. Dengar, kapan dia slip? Begitu dia keliru, salah, langsung dipotong, langsung di-share. Ini anti kebinekaan. Padahal dia kan sedang ngomong dengan komunitasnya. Kita pun di dalam komunitas mereka juga diceritakan macam-macam. Itu Abdul Somad, domba Allah yang tersesat. Saya nggak marah dibilang domba, sudah kambing sesat lagi. Sekarang zamannya sosial media. Saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh, kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa enggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya enggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi ayah saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini kuajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3, akidahnya Asy'ari, Sunni, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat?
La kafarata laha illa dzalik. Salat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, salat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah. Enggak selesai, brother. Enak aja. Selesai salat ambil tasbih, enggak selesai. Salat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobok. Habis salat Isya qadha, usolli fardul Isya 4 rakaatin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardus subhi rakaataini qadhaan, langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Salat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, salatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Biat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga.